Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Maulana Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam, yakni sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung dalam Al-Quran. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwasannya Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam ditemukan dalam penjelasan Al-Quran pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Secara redaksional dan makna, Al-Quran yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud. Artinya, lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran dan diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah berdasarkan argumentasi di atas bahwa secara normatif ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan pada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 13, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3, yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak merupakan organ tubuh akal. Akal itu sendiri terdapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif hukum Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Kemudian yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Kemudian secara definisi atau pengertiannya, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Ijtihad tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis, dalam artian bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Kemudian orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis,
Memiliki atau menguasai ilmu alat atau seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Demikian penjelasan materi sumber hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa rafa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.